Lupa Pak, aduh diulang lagi Pak, berarti ngomongnya Pak. Groginya Nggak Pak apa-apa, Sumadi. baik kita ulangi lagi aja. Jadi Oke. Bapak Ibu, hari ini kita tadi udah refleksi, tapi apapun karena belum terekam, kan kita nanti harus ngirim rekamannya. Ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita refleksi terkait dengan pelaksanaan PPL itu. Secara garis besar itu ada dua, yaitu proses pembelajaran. Yang kedua itu pengambilan gambar video. Nah, terkait dengan proses pembelajaran itu yang pertama ada beberapa yang harus ditanyakan pada Bapak Ibu sendiri dulu. Apakah Bapak Ibu sudah merasa ini puas dengan proses pembelajarannya itu sesuai dengan rencana yang direncanakan? Kemudian kedua, apakah langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan RPP yang dituliskan? Kemudian ketiga, apakah siswa itu nampak ya sudah belajar dan merasa senang dengan proses pembelajaran ini, jadi termotivasi, terus kemudian mereka senang dalam proses pembelajarannya. Terus kemudian apakah semua itu sudah secara merata mengalami proses pembelajaran? Yang terakhir, apakah ini khususnya refleksi itu juga sudah dilaksanakan sesuai dengan evaluasi yang telah kita juga buat secara khusus yang kemarin. Jadi ada beberapa evaluasi itu. Nah, kemudian dalam proses pengambilan video, videonya itu udah jelas atau belum? Bisa kalau misalnya dilihat itu udah bisa, misalkan kita buat sebuah real video, apakah itu bisa dilihat orang lain dengan baik atau tidak? Kalau tidak itu kira-kira di mana yang kurang, yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian apakah antara yang streaming dan video itu ini salah satu atau dua-duanya sudah sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Nah, jadi itu monggo diulangi lagi saja karena tadi masih gambaran umum. Nah, yang tadi disampaikan oleh refleksi yang disampaikan oleh Ibu Ida terkait masalah suara yang nggak jelas itu. Itu di streamingnya atau di videonya ya Bu ya? Ida. Di streamingnya Pak. Kalau di videonya itu mungkin karena mic-nya Budiah belum hidup secara maksimal, jadi di awal masih belum terdengar dengan jelas, kemudian di tengah baru terdengar dengan jelas. Jadi kalau di dua-duanya streaming malah suara dua-duanya. Tapi kalau yang di streaming itu Pak, dari awal sampai akhir. Mungkin karena Budiah kan memang kalau dari streaming kan posisi laptop dengan Budiah kan jauh. Itu kan juga mempengaruhi. Iya. Oke. Monggo berikutnya Pak Dofar memberikan komentar. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi hampir sama apa yang dialami Bu Diah, sama dengan saya. Awalnya itu saya pikirnya pakai mic itu biar lebih jelas, tapi ternyata malah nggak jelas. Akhirnya apa itu mungkin ya karena kurang komunikasi antara saya dengan yang membantu saya. Ketika harus mematikan salah satu itu saya belum koordinasi. Akhirnya ketika berjalan mic-nya itu feedback akhirnya. Jadi ketika pas mic-nya itu mati malah kedengaran jelas di pertengahan sampai akhir itu jelas. Jadi mungkin nanti untuk pertemuan kedua lebih baik tidak usah memakai mikrofon, langsung saja suara biasa saja karena kan ruangannya kecil. Saya pikir lebih baik seperti itu karena dengan suara nggak pakai mic pun sudah terdengar dengan jelas. Kalau malah pakai mic malah mengganggu, takutnya kemarin seperti itu. Kemudian untuk proses pembelajaran karena Budiah memakai PJBL untuk di pertemuan pertama itu kan sampai di tahap penjadwalan dan diskusi, penjadwalan untuk perancangan produknya. Jadi mungkin untuk siswanya keaktifannya sekilas terlihat pada saat kerja kelompok
perancangan. Jadi untuk kegiatan nanti diskusinya kan masih di pertemuan kedua. Saya kira untuk pembelajaran Budiah sudah bagus lah kalau menurut saya, karena di awal pun Budiah juga sudah mengerti guyonan, nggak serius-serius banget, tapi bisa mengena apa yang disampaikan Budiah ke anak-anak. Untuk sementara seperti itu, Bapak. Saya terima tanggapi kasih. dulu, Pak. Monggo. Atau nanti Iya. aja Bu. Oh, Biar iya, Pak. Monggo berikutnya Bu Laksmi. Monggo Bu. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil observasi. Nah, ini saya melihat untuk persiapan awal itu seperti ada kendala dalam proses perekaman begitu, dan sedikit terlambat mungkin ya untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Dan saya mengamati juga untuk pembelajaran di sana nih, saya belum sepenuhnya bisa mengamati keaktifan semua siswa belajar di ruang kelas tersebut. Nah, seperti itu khususnya untuk sesuai dengan karakteristik siswa di sana. Nah, kemudian untuk kegiatan awal, siswa sudah mendengar absorpsi dari Budiah, dari guru yang menyajikan, tapi saya menilai untuk kegiatan awal ini terlalu lama ya, agak lama begitu, sehingga untuk pada kegiatan inti masuknya ini untuk memberi kesempatan pada siswa untuk lebih banyak mengeksplor dalam hal untuk diskusi kelompok atau apa itu, mungkin saya rasakan ini masih dirasa perlu digali lagi, perlu waktu banyak untuk supaya anak-anak lebih kondusif begitu, dalam arti kegiatan diskusi, banyak aktivitas yang dilakukan, banyak diskusi, dan syukur bisa saling komunikasi ya di kelas itu, khususnya untuk diskusi kelas, ada kesempatan lah paling tidak untuk rencana penjadwalan atau rancangan aktivitas yang akan dilakukan, seperti itu. Saya kira untuk Budiah sendiri sudah melakukan dalam hal untuk dari kelompok satu ke kelompok yang lain ya, sudah seperti itu. Jadi memang belum sepenuhnya ya untuk satu RPP, satu model ini terlihat utuh. Ini masih sebatas kegiatan untuk diskusi kan belum ya Bu ya. Paling enggak itu kita bisa mengamati bagaimana aktivitas dari semua siswa itu belajar di kelompoknya itu. Dan alangkah baiknya kalau bisa diwakili atau beberapa kelompok untuk menyampaikan di depan gitu. Saya kira untuk 2 jam 90 menit itu sampai perancangan ya. Itu saya kira ya bisa sampai di sana. Dan harapannya untuk berikutnya kita melihat siswa bisa lebih interaktif lagi, bisa interaksi lagi, baik siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa. Jadi kegiatan interaksinya berjalan dengan baik. Sementara itu nih Pak Sumari, dan saya menginginkan anak-anak, saya lihat anak-anak ini di awal kelihatan ini ya Bu Dia ya, seperti ada beban gitu ya Bu Dia, atau takut atau bagaimana, saya juga tidak paham. Kaget mungkin, loh ibu kok bawa syuting, mungkin gitu Bu. Di situ kan ada lebih dari satu guru, lebih dari saya, jadi agak kurang luas gitu, jadi merasa
kayak bukan pembelajaran kita sehari-hari karena di situ ada guru lain selain saya begitu. Iya. Mungkin Nah, perasaan saya seperti untuk itu. berikutnya bisa mungkin dibawakan lebih rileks mungkin dalam Iya. belajar. Bisa anak-anak sehingga lebih kondusif, bisa lebih fokus, dan komunikasinya enak itu juga. Iya, Mungkin iya. itu dulu Pak Sumari dari saya. Mohon maaf. Terima kasih Bu Laksmi. Oke, terima kasih Bu Laksmi. Saya ini ya sependapat dengan Bu Laksmi tadi. Jadi yang pertama terkait dengan suara. Jadi suara itu sebaiknya di Google Meet juga jelas. Bagaimana supaya bisa jelas? Itu Ibu harus ini ya menyaku apa jenis HP yang ada headsetnya. Saya suara itu bisa masuk itu. Iya. Jadi selain suara ngomong gini, ada yang di Google Meet. Ibu itu jadi ada dua di sini. Cuma speakernya nanti dimatikan, terus ini yang ini kemudian speaker dan mikrofon yang di laptop itu dimatikan sehingga hanya di HP itu. Nah, aku ngomong kalau ada headset gini itu bisa jelas nanti. Jadi kalau kemana-mana itu suara di gimmicknya jelas. Kalau suara yang di syutingan itu kan dengan kamera, dengan handycam itu di kelas itu walaupun di ujung kelas tetap aja itu jelas, cukup jelas. Jadi itu yang mungkin salah satu solusi yang bisa dilakukan. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan masalah ini ya, apa itu pengkondisian kelas. Jadi siswa kalau tidak terbiasa dengan atau model-model apa lesson study yang sering dilihat orang itu akan menjadi seperti ada sesuatu baru dan tegang ya. Barangkali Bu Laksmi dulu pernah mengalaminya. Lesson study awal-awal siswa itu wah nggak ada komunikasi, tapi kalau sudah berikut-berikutnya siswa biasa aja. Dilihat sampai berapa puluh ada 10 orang lebih ya Bu Laksmi ya. Itu mereka biasa-biasa saja. Dan itu saya kira itu perlu pengkondisian sehingga ketika diambil video enggak kelihatan seperti menghafalkan skrip gitu loh. Jadi biar kelihatan natural. Kalau sudah terbiasa itu akan kelihatan natural. Kalau enggak gitu tuh, waduh aku disorting gitu. Jadi mereka itu malah justru ada apa perasaan oh saya ini harus begini, jadinya malah tegang dan tidak bisa rileks, tidak bisa jawab dengan yang baik. Nah, bahwa pembelajaran pakai BJPL itu sudah sesuai dengan panduan. Hanya saja saya kira ini Bu Dia apa itu perlu mengatur ulang ya langkah-langkahnya karena apa seperti katakan Bu Laksmi tadi, saya ini sekilas juga mencatat ini. Jadi Bu Dia menyampaikan tujuan itu menit ke-25 loh. Saya nyatat betul. Tujuan pembelajaran aja menit ke-25. Jadi terlalu apa itu namanya ya kemana-mana dulu jadi sehingga kurang fokus. Kemudian membagi kelompok itu menit ke-30. Saya catat itu. Nah, jadi ini sebetulnya yang awal itu istilahnya pendahuluan ya, itu kelamaan sehingga waktu untuk diskusi, waktu untuk refleksi itu kurang. Jadi itu yang mungkin perlu dilihat kembali. Makanya saya katakan apakah RPP-nya tadi sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Jadi akan lebih baik kalau ada panduan waktu di RPP-nya walaupun kasar ya, tidak harus sama persis. Secara kasar kira-kira pendahuluan kapan. Nah, tujuan aja sudah menit ke-25 baru tujuan. Wah, tujuannya menit ke-25. Jadi siswa kan akhirnya ini kurang fokus. Jadi mohon ini nanti dilihat lagi termasuk membuat apa namanya? Membuat video seyogyanya tidak sampai mengganggu aktivitas sekolah. Yang menyoteng itu ya jangan terlalu sering mondar-mandir di tengah gitu. Saya lihat itu kena Google Meet kelihatan tuh ke sana kemari gitu, meng-close up gurunya, senyumnya, bibirnya gitu. Siswanya beberapa di close up. Ya memang bagus kalau memungkinkan itu kira-kira nggak mungkin kalau
mungkin ada yang dari sisi kanan, sisi kiri, terambilnya close up-nya ya dari samping aja, nggak ikut-ikutan ke tengah karena nanti itu terlihat ya. Iya, Pak. Mungkin tuh ya. Dan ini secara umum juga yang lain-lain itu juga nampak gitu ya. Saya kira itu barangkali refleksi untuk Budia. Saya kira nanti perlu diperhatikan dan kita berharap bahwa nanti yang kedua itu berjalan lebih baik lagi prosesnya, siswa juga bisa belajar dengan baik, memahami apa yang sedang dipelajari itu, dan bahwa kelas itu belajar kimia itu menyenangkan, itu juga bisa muncul di sana kalau bisa seperti itu. Sehingga kalau di video nanti baik gitu ya. Iya. Saya kira demikian Bu Dia. Iya, baik, Ya, Pak. monggo sekarang pertanyaan yang sama itu untuk Pak Dofar dulu. Gantian, mari cewek cowok. Pak Dofar, pertanyaan saya sama dengan untuk Budia tadi. Monggo ini kesan-kesan yang menurut Pak Dofar sendiri, kesan-kesannya itu seperti apa pelaksanaannya? Kira-kira apakah ada perlu yang ditingkatkan, perlu diperbaiki, yang bagian mana, termasuk RPP-nya sudah terlaksana dengan baik atau belum? Terus apakah yang termasuk evaluasi yang dibuat macam-macam kayak kemarin sudah terlaksana atau belum, terus siapa yang melaksanakan, Pak Dofar sendiri apa ada teman, monggo diceritakan. Baik Bapak, terima kasih. Langsung untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah saya sudah merasa puas dengan proses pembelajaran yang pertama? Saya kira hampir semua sama Bapak Nggih. Jadi untuk yang pertama kali ini kalau dibilang puas ya belum puas karena banyak sekali kekurangan di dalamnya, baik itu dari teknis maupun ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, apakah sudah sesuai langkah-langkah yang ada di RPP dengan apa yang sudah saya laksanakan ketika di proses pembelajaran berlangsung? Secara umum, saya sudah berusaha untuk melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai yang ada di arahan di RPP. Meskipun di dalam pelaksanaannya masih ada 1-2 yang karena karena fokus dengan antara rekaman dengan suara yang feedback, akhirnya ada beberapa langkah yang ketinggalan, Bapak. Misalnya refleksi hanya beberapa saja dan mungkin semacam itu. Jadi karena untuk pertama mudah-mudahan nanti yang kedua bisa lebih baik lagi. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apakah siswa itu merasa senang dengan proses pembelajaran? Ketika saya amati anak-anak antusias, kemudian ketika waktu awal-awal direkam itu kan banyak anak yang tegang, akhirnya saya kasih stimulus, nggak usah tegang, dilaksanakan seperti biasanya kita belajar tidak pakai rekaman, akhirnya suasana anak-anak itu juga sudah jadi rileks kembali. Awalnya memang tegang karena ada kamera, tapi setelah saya beri masukan, akhirnya anak-anak bisa merespon dengan baik dan bisa melaksanakan pembelajaran secara rileks lagi. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apakah siswa sudah atau belajar? Ini karena sebelumnya itu kan saya sudah share materi di grup WA. Mungkin ada beberapa anak yang sudah belajar dan ada beberapa anak yang belum belajar. Jadi ketika di awal-awal pembelajaran, ketika saya tanya itu yang menjawab hanya beberapa anak yang merespon apa yang akan saya sampaikan, misalnya sifat fisika itu apa, sifat kimia itu apa. Itu masih banyak yang bengong, Bapak. Jadi belum semuanya bisa merespon dengan baik. Kemudian yang kelima, siswa mendapat layanan merata. Saya kira ketika proses diskusi berlangsung itu kan saya bagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok saya
dekati ketika ada kesulitan, bisa ditanyakan. Itu insya Allah masing-masing kelompok tidak membedakan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Insya Allah sudah merata, saya sudah keliling untuk melihat pekerjaan mereka di masing-masing kelompok, dan ketika ada kesulitan mereka juga bisa merespon, bertanya. Masing-masing kelompok, tidak hanya satu kelompok. Jadi hampir semua kelompok ketika waktu diskusi kemarin bertanya Bapak tentang kesulitan yang dialami ketika proses pembuatan poster. Jadi insya Allah kalau ditanya apakah sudah merata, insya Allah sudah merata untuk proses penanganan siswa. Kemudian yang terakhir untuk refleksi akhir pembelajaran. Nah, ini yang mungkin karena terlalu fokus saya menyampaikan di akhir itu kan saya menyimpulkan Bapak. Jadi kesimpulan dari pembelajaran selama proses berlangsung itu saya sampaikan. Jadi setelah selesai diskusi, kemudian anak-anak presentasi, di akhir saya menyimpulkan. Dari kesimpulannya saya sebutkan semuanya. Jadi sifat fisika itu apa, sifat kimia itu apa, alhamdulillah sudah tersampaikan semua. Nah, mungkin setelah kesimpulan ini, karena waktunya itu saya lihat tinggal berapa menit atau 1 menit, akhirnya saya menunjuk salah satu siswa untuk menyiapkan berdoa dan salam. Jadi untuk kegiatan refleksinya ya ini yang saya maksud tadi. Jadi saya itu fokusnya banyak. Ada di awal saya kendala karena feedback, di akhir kendala karena waktunya sudah mau habis. Akhirnya ada beberapa langkah yang belum tersampaikan. Jadi mungkin ini buat pengalaman, nanti mudah-mudahan di pertemuan kedua bisa lebih baik dan lancar, baik itu teknis maupun proses pembelajarannya sendiri. Begitu Bapak, untuk sementara mungkin seperti ini. Terima kasih. Oke, makasih. Monggo masukannya dari Bu Ida dari hasil pengamatannya kemarin secara dalam proses pembelajaran maupun mungkin video ya, pengambilan videonya. Saya persilakan Bu. Untuk pengambilan video memang kemarin yang melalui Gimit memang ada ini ya Pak, ada 2 suara karena Pak Dofar memang menggunakan 2 perangkat dari laptop dan HP. Itu seharusnya kan 1 suaranya dimatikan. Mungkin karena tadi kurang koordinasi dengan temannya. Terus yang kedua untuk pembelajarannya mungkin di sini Pak Dofar belum melakukan evaluasi nggih, selain refleksi, baik evaluasinya dari sikap, keterampilan maupun yang kognitif. Nggih Pak Dofar. Itu dari saya Pak Sumari, terima kasih. Pak Dofar sepertinya gangguan sinyal itu Bu Ida. Iya, Iya. seperti itu. Gigit lambe kok gak berhenti-berhenti ini. Nggak Saya kedap pikir itu, Kak. screenshotan itu Pak. Masa Biasanya kan ditinggal? seperti Bu Sumari gitu. Nggak kedap. Oh, enggak bisa, sudah Pak Bu Ida itu. Pak Dofar mendengar suara saya? Pak Dofar, masih Suaranya mute Pak belum. Dofar. Maaf Ye, Bida, monggo, tadi Pak. internetnya. Oh, nggih. Yeah. Jadi memang saya ulangi nggih, kalau tentang pengambilan gambar mungkin karena tadi ada 2 perangkat dan dengan kurang koordinasi dengan temannya. Kemudian yang kedua, sepertinya Pak Dofar selain belum melaksanakan refleksi juga belum melaksanakan evaluasi baik dari sikap, keterampilan maupun kognitif. Kalau menurut saya itu perlu ditampilkan. Misalnya kayak etok-etokin jenengan bawa buku sambil bawa lembar penilaian, misalnya sambil melihat anak ini terus dicentang atau gimana, itu untuk penilaian sikap dan keterampilannya. Begitu saran saya, Pak Sumari, terima kasih. Bu, langsung aja dulu Bu Diah. Ya, terima kasih untuk
pengambilan gambar itu kemarin yang saya lihat Pak Dofar, temannya Pak Dofar itu siapa ya yang untuk mengambil video streaming ya kayaknya itu terbalik Pak ya. Jadi posisi HP-nya itu terbalik. Jadi kita waktu itu dengan Pak Sumari juga kayak bingung untuk memberitahu Pak Dofar ini gimana biar posisi HP-nya itu tidak terbalik. Itu pada saat siapa itu teman Pak Dofar itu di belakang itu yang pertama. Kemudian untuk suara ya mungkin karena ini PPL kita yang pertama, jadi pengalaman kita pertama, jadi fokus kita mungkin sama dengan saya Pak, itu lebih ke teknisnya agak banyak banyak kendala, banyak kekurangan. Di Pak Dofar kemarin saya juga tidak terdengar suara Pak Dofar itu sayup-sayup, jadi tak terdengar sama sekali, tidak terdengar jelas begitu. Sampai saya besarkan volume di laptop saya yang kurang sampai saya besarkan sudah 100 tetap jadi sayup-sayup, hanya sayup-sayup gitu terdengarnya. Itu untuk yang pengambilan gambar. Kemudian kalau proses pembelajaran saya lihat prosesnya sudah cukup bagus untuk tadi mungkin Pak Dofar sudah tahu sendiri pada saat refleksi itu saya maunya memberikan itu kekurangan sepertinya belum melaksanakan refleksi tapi sepertinya Pak Dofar sudah tahu kalau refleksinya memang belum sempat dilaksanakan karena mungkin terburu-buru dengan waktu atau mungkin takut durasinya itu terlalu lama begitu ya. Nah itu terus pada saat proses diskusi siswa, pada saat siswa kelompok itu maju kan ada pada saat itu ya. Kemudian guru mempersilahkan, ayo ada yang bertanya begitu kepada kelompok yang maju. Nah di situ kurang Pak. Jadi siswa yang tidak maju itu kurang untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju. Jadi ada, bukannya sama sekali tidak ada, tapi hanya 1 atau 2. Jadi suasana kelasnya tidak hidup gitu. Suasana diskusinya kurang gitu Pak. Jadi interaksi antara siswa dengan siswa pada saat presentasi ke depan itu. Menurut saya itu saja Pak Dofar. Ya, monggo. Mungkin ada penjelasan Pak Dofar, barangkali ada satu hal yang seperti disampaikan oleh Bu Dia sama Bu Ida tadi. Kira-kira apa permasalahannya barangkali nanti untuk bisa digunakan sebagai bahan perbaikan untuk tampilan yang kedua nanti. Monggo Pak Dofar. Terima kasih Bapak. Jadi memang untuk teknis di awal memang itu ya kendalanya memang feedback. Kemudian untuk proses pembelajaran terkait refleksi memang itu ada yang terlewatkan. Kemudian untuk masalah penilaian atau evaluasi di kognitif kemudian afektif itu saya mengamati cuman yang kalau di kognitif saya itu kasih dikasih lembaran. Jadi saya bagikan waktu setelah selesai diskusi itu saya kasihkan lembar kerja berupa soal-soal kognitif yang ada di LKPD itu dikerjakan. Kemudian setelah itu anak-anak sudah mengumpulkan. Kemudian untuk terkait dengan proses pembelajaran, karena memang ini ya anak-anak STM terutama saya menyadari jadi kalau biasanya memang pembelajaran itu dilaksanakan dengan ceramah biasa, jadi jarang sekali guru itu memberikan pembelajaran dengan sistem diskusi. Akhirnya ketika diadakan diskusi itu anak-anak itu kadang kayak canggung gitu. Saya pengennya kan kemarin nggak saya skenario. Kalau memang itu nggak saya skenario. Jadi apa adanya. Jadi ketika saya buat apa adanya seperti itu. Jadi hanya beberapa anak yang bertanya. Akhirnya saya bingung kenapa ini kok diam. Akhirnya saya yang bertanya, memancing anak-anak itu biar bertanya. Akhirnya di presentasi anak yang presentasi kelompok kedua, akhirnya ada beberapa kelompok yang bertanya. Nah itu mungkin nanti sebagai pengalaman untuk pertemuan kedua, bagaimana cara menghidupkan suasana kelas ketika
proses diskusi berlangsung, kemudian presentasi berlangsung, itu nanti yang akan saya pikirkan untuk di pertemuan kedua. Mudah-mudahan di pertemuan kedua nanti siswa bisa lebih aktif lagi. Itu harapan saya. Mungkin seperti ini Bapak Sumari dan Bu Laksmi. Oke, terima kasih. Berikutnya Bu Laksmi, monggo. Ya Pak, makasih. Tadi sudah disampaikan hasil observasi kelas ini ya oleh Bu Ida ya, saya sependapat. Masalahnya yang pertama ini untuk Pak Dofar itu jaringan ya Pak ya. Yang saya rasakan memang jaringan. Kemudian untuk kegiatan awal Pak Dofar saya melihat ini sudah bagus ya. Kalau menurut saya sudah tersampaikan persepsi dan lain-lain. Kemudian saya juga melihat pada saat kegiatan proses pembelajaran ya, saya menyampaikan yang positif-positif ini ya. Situasi kelas ini saya merasakan itu anak-anak enjoy kok. Kalau menurut saya menikmati pembelajaran dengan baik. Dan saya melihat juga sekilas itu kerja kelompok ya, ada kerja kelompok. Kemudian saya juga melihat ada kerjasama anak-anak di sana, sehingga mereka artinya ada pengalaman belajar siswa ini lebih bermakna ya. Karena saya lihat Pak Dofar juga tidak banyak menanamkan banyak konsep ya, sepertinya. Hanya mengarahkan gitu aja. Jadi saya lihat anak-anak sudah terlihat menguasai, sepertinya sudah menguasai konsep materinya ini sepertinya. Nah kemudian pada saat presentasi juga sudah disampaikan di sana ya, memang untuk interaksi antar siswa dengan siswa dalam diskusi kelas khususnya pada saat presentasi memang perlu dibangun, tapi saya kira kemarin sudah cukup bagus dan tampak juga di akhir kegiatan penutup berupaya sih, cuman ya apa boleh buat ya, mungkin karena waktu, sekali lagi ini manajemen waktu, kembali lagi ke situ, ini perlu diatur lagi. Hanya Pak Dofar saran saja pada saat pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran saya melihat itu banyak sebetulnya yang bisa dikerjakan guru untuk melaksanakan proses penilaian Pak. Jadi pada saat anak-anak diskusi, pada saat anak-anak presentasi, saya lihat Pak Dofar hanya mondar-mandir begitu ya. Kalau misalnya dipakai untuk penilaian sikap misalnya, itu bisa masuk sebetulnya di situ. Itu yang masukan dari saya. Tapi saya lihat ini Pak Dofar sudah berupaya ya mengkondisikan mood siswa ini tetap dijaga, sehingga saya menikmatinya dan melihat pembelajaran tidak membosankan bagi saya. Kalau saya sebagai observer seperti itu untuk Pak Dofar. Begitu Pak Sumari. Oke, terima kasih Bu Laksmi. Barangkali yang terakhir dari saya, yang pertama terkait dengan perekaman, termasuk yang streaming ya. Saya sampai WA ini Pak Dofarnya apakah di laptop saya saja ya, kok nggak jelas. Ternyata semuanya seperti itu Pak Dofar, barangkali nanti teknisnya saya kira itu memakai HP yang di saku itu, kemudian pakai headset, saya kira nanti bisa masuk di streaming, suaranya bisa jelas, kemana-mana nggak terganggu karena HP-nya di saku, pakai headset gitu ya, saya kira itu. Nah, kemudian ini, kalau secara umum proses pembelajaran itu sudah bagus, tetapi masih ada juga yang perlu diperbaiki. Karena saya melihat itu untuk 20 menit pertama Pak Dofar itu duduk terus ya, jadi itu ngomong tapi duduk terus ya, jadi itu mungkin lebih baik mungkin berdiri ya, jadi jangan duduk terus, jadi sampai menit ke 20 itu masih kurang aktif lah Pak Dofar, lebih banyak duduknya, kemudian sambil ngobrol gitu, sambil ngobrol sih, sambil bicara menjelaskan terkait dengan masalah materi. Nah kemudian juga baru membentuk kelompok itu menit ke
23 itu baru bentuk kelompok. Nah, kelompoknya itu normal siswanya bentuk kelompok ini sudah di skenario sebelumnya atau bagaimana? Ini apa nggak ada nomor kelompok 1, 2, terus ada pembagi kelompok ini kelompok 1 nggak saya nggak dengar itu. Ya, Itu jadi saya buat tiba-tiba di itu, Pak, di PowerPoint, saya tampilkan di PowerPoint nama-nama kelompoknya. Iya, nama kelompoknya sudah ada di PowerPoint. iya di Tapi PowerPoint. saya nggak nonton. Ini kok siswanya orang-orang bagi, terus kelompok 1, 2 kok di mejanya nggak ada nomornya, nggak ada identitasnya. Kok Iya. tiba-tiba ini apa menyebar sendiri, seolah-olah ini ada yang membisiki. Gimana? Jadi mungkin Iya. supaya juga apa itu namanya secara eksplisit juga apa itu namanya juga nampak di video pembagian kelompoknya itu kelompok berapa saja itu bisa kelihatan ya. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan refleksi. Ya, penyimpulan sudah iya, tapi saya belum melihat refleksinya terkait dengan proses pembelajaran itu bagaimana, apakah sudah bisa menangkap dengan baik atau enggak. Kemudian biasa tuh kalau misalkan dalam penutup itu selalu menyampaikan materi minggu depan itu apa gitu ya. Dan itu saya kira belum dilakukan. Terkait dengan refleksi siswanya kira-kira apa, terus menurut Anda bagaimana proses pembelajaran udah senang atau udah cocok atau enggak, terus materi ke depan apa yang mau disampaikan, itu enggak nampak di sana. Barangkali itu Kalau perlu, materi sudah saya sampaikan, Bang. Untuk ya, materi berikutnya sudah saya sampaikan. oh sudah. Sudah. Kalau sudah berarti itu ya refleksi terkait dengan bagaimana siswa, apakah Anda sudah senang dengan proses belajar seperti ini. Nah, jadi ini kesan dan pesan dari siswa itu belum nampak di sana. Oke, baik, saya kira demikian. Kami harapkan bahwa ini nanti bisa menjadi bekal untuk PPL yang berikutnya sehingga akan menghasilkan proses pembelajaran lebih baik dan juga pengambilan video yang lebih baik lagi karena nanti kan bisa jadi nanti kan diupload di YouTube itu kan baik gitu loh. Jadi proses pembelajarannya ini mana kan itu saya sepertinya melihat itu nanti ke depannya kan akan diupload. Kalau saya lihat di PPG sebelumnya kan juga diupload, ada yang diupload. Barangkali itu yang terpilih ya, yang terpilih. Saya kira demikian untuk apa itu namanya refleksi terkait dengan PPL yang telah dilaksanakan untuk Pak Dofar pada periode 1 ya, PPL 1 dari 4 ini periode 1. Saya kira demikian. Terima kasih Pak itu partisipasi Bapak Ibu semua. Ini ditutup ya berarti. Oh, masih kurang belum ya, satu. Pak? Ida. Ida belum. Oh, Bu Ida belum dah? Belum ya? Belum. Belum. Baik, silakan Bu Ida. Jadi Saya pertanyaannya belum, Bapak. Belum, Pak. jadi monggo Bu Oke. Ida disampaikan Terima apa kasih Pak saya kira Jumari. hal-hal Jadi yang perlu untuk disampaikan oleh Bu pertanyaan Ida pertama, itu seperti tadi apakah kira-kira saya sudah puas? sudah disampaikan. Belum kedengaran, Bu Oke. Ida. Jadi menjawab Masih adzan, seperti Pak. teman-teman tadi Oh, ya Pak, tentang refleksi PPL pertama saya, pertemuan pertama. Yang pertama, apakah saya sudah puas dengan apa yang saya lakukan di PPL 1 pertemuan 1 ini? Saya merasa belum kedengaran. Pak Dofar sudah? Pak Dofar bisa mendengar suara saya? Iya. Mendengar ya? Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah sudah puas dengan PPL pertama, pertemuan pertama? Saya rasa sama dengan teman-teman yang lain, saya masih merasa belum puas karena dalam pembelajaran itu masih banyak siswa yang belum aktif. Karena memang siswa saya itu siswa SMK, nih, Bapak Ibu.
Jadi untuk mengarahkan siswa untuk aktif itu sangat sulit sekali kalau bagi saya, karena memang siswa saya seperti itu kecenderungannya. Kemudian yang kedua, untuk masalah teknis, insya Allah kalau di saya tidak ada, cuma yang tadi Pak Sukari ngendikan bahwa apa itu untuk pengambilan gambar teman yang membantu menyuting itu kan memang mondar-mandir ke sana kemari untuk mengambil gambar anak secara dekat maupun guru, sehingga yang mengambil gambar itu terlihat di ruang gimit. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah sesuai apa yang saya lakukan, langkah-langkahnya sudah sesuai dengan RPP yang saya buat? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin sudah sesuai dengan RPP. Akan tetapi kalau saya lihat dari video itu yang belum ada di RPP. Yang pertama itu pembiasaan siswa menyanyikan Indonesia Raya. Kemudian di tengah ada saya beri ice breaking, itu juga belum ada di RPP. Kemudian yang terakhir mengenai menyampaikan pembelajaran berikutnya, itu saya sampaikan setelah berdoa selesai. Kemudian apakah siswa sudah aktif, senang dan termotivasi dengan pembelajaran yang saya lakukan? Kalau masalah keaktifan, seperti yang saya bilang di awal, mengaktifkan siswa SMK itu sangat susah sekali bagi saya. Dari 6 kelas di sekolah saya, kelas 10 teknik otomotif 3 itu yang paling mudah diatur siswanya. Untuk kelas yang lain itu sangat sulit sekali. Kemarin pun untuk pengambilan gambar dari saya kan harapannya siswa masuk dari pintu gerbang awal itu membawa tas, kemudian salim kepada Bapak Ibu guru yang ada. Kalau di sini namanya 5S. Jadi ada piket 5S, harapannya saya kan seperti itu, tapi siswa enggak mau. Padahal itu dari semua kelas kelas yang saya pilih itu yang paling anteng dan paling manut. Kemudian untuk yang pertanyaan keempat, apakah layanan guru sudah maksimal pada siswa? Kalau saya rasa kemarin saya sudah muter-muter nggih, sudah sampai ke kelompok-kelompok, jadi mendatangi kelompok 1, 2, sampai 5. Tapi mungkin di situ belum terjadi keaktifan yang terlihat jelas karena siswanya juga kalau tidak dipancing nggak aktif. Gitu. Kemudian yang terakhir, apakah sudah ada refleksi? Kemarin saya baik refleksi maupun evaluasi itu sudah saya lakukan. Untuk refleksi memang hanya 1 pertanyaan dan saya anjurkan siswa untuk melakukan refleksi untuk pertanyaan kedua sampai kelima itu melalui Google Classroom. Kemudian untuk evaluasi, untuk penilaian sikap dan keterampilan, itu pada saat anak berdiskusi, saya di situ sudah berusaha melakukan penilaian, walaupun hanya beberapa siswa. Kemudian untuk evaluasi kognitifnya, anak-anak sudah saya arahkan untuk mengerjakan soal melalui aplikasi Quizzes. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, Bu Ida, monggo masukannya dari Pak Dofar, hasil observasinya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Sumari dan Bu Laksmi. Jadi untuk secara umum Bu Ida sudah bagus penyampaian maupun untuk teknisnya tidak ada kendala, suaranya juga sudah jelas. Kemudian untuk proses pembelajaran, saya kira ya apa yang sudah disampaikan Bu Ida tadi, hanya ada beberapa anak yang kalau di SMK mungkin kasusnya sama dengan di sekolah saya. Jadi untuk mengaktifkan anak-anak itu perlu perhatian lebih. Jadi untuk mengaktifkan anak ketika diskusi maupun presentasi itu harus pinter-pinternya gurunya. Jadi
beda dengan anak SMA mungkin ya. Jadi itu mungkin kendalanya. Jadi secara keseluruhan ya Bu Ida sudah melaksanakan meskipun hanya apa ya, untuk refleksi tadi kan disampaikan hanya satu pertanyaan, tapi paling tidak sudah mewakili. Jadi untuk secara keseluruhan Bu Ida sudah bagus. Mudah-mudahan ya nanti bisa yang lain, saya Budia juga nanti untuk ke depannya juga tidak ada kendala yang apa yang berarti. Jadi PPL-nya semakin lancar dan teknisnya tidak ada masalah. Mudah-mudahan begitu, Bapak. Oke, makasih Pak Tofar. Berikutnya Budia, hasil observasinya seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Ini Bunda, menurut catatan saya kemarin pada saat awal itu kan agak terlambat kayaknya ya, karena kalau tidak salah, karena wifi-nya mati itu ya kalau tidak salah. Dan itu suaranya Ya, yang pada pertama awal. itu dulu. Kemudian pada saat awal mau mulai pembelajaran itu kan Bunda sempat agak panik gitu loh, ini kenapa wifi-nya mati begitu ya? enggak Bu, itu kan kameranya dari luar, handycam-nya itu dari luar masuk ke dalam, yang membantu menyontek kan harus memposisikan lagi. Nah itu beliaunya ngode, jangan mulai dulu. Setelah dia gini baru, makanya saya diem aja. Nah setelah yang nyontek gini baru saya buka pembelajarannya. Oh iya. Gitu kemarin ceritanya. Saya pikir itu wifi-nya mati. Lupa Ibu Ida kan awal-awal itu terlihat, loh kenapa ini kok diem? Nah, itu untuk yang pertama ya. Terus yang kedua tentang pengambilan gambar yang syuting. Itu terlihat pada saat proses diskusi, pada saat anak diskusi itu yang nyotin, yang pegang handycam, itu terlihat apa ya, mungkin lebih bagus nanti pada saat hasil dari video editing ya. Jadi aktivitas siswa terlihat jelas, cuma pada saat proses kan terlihat itu di streaming ya. Jadi masnya yang nyuting itu sepertinya agak mengganggu kelompok. Ada beberapa kelompok mungkin masnya pengen lewat gitu ya kemarin. Jadi ada beberapa anak yang harus berdiri dari kursinya, terus menggeser kursinya biar masnya yang nyuting bisa lewat, kemudian nanti balik lagi, berdiri lagi. Nah itu begitu. Jadi boleh sepertinya ya seperti itu, malah itu memberikan ide saya untuk di PPL saya pertemuan berikutnya agar aktivitas siswa bisa terlihat, mungkin tidak sampai seperti itu, mungkin dari jauh di Zoom atau bagaimana gitu. Jadi tidak sampai siswa tidak sampai menggeser posisi siswa begitu pada saat jalan gitu, keliling itu Wida. Untuk proses pembelajaran saya lihat refleksinya memang tertulis ya Wida ya, tidak lisan, tidak hanya satu pertanyaan yang lisan, kemudian sisanya jadi diakali untuk biar bisa cukup gitu waktunya. Akhirnya Bu Ida memberikan refleksinya untuk ditulis di Google Classroom begitu. Ya itu. Saya kira untuk yang keaktifan siswa, mungkin kalau siswa SMK karena mungkin sama seperti dengan Pak Dofar, mungkin kalau modelnya proyek mungkin terlihat lebih aktif. Mungkin saja ini kan Bu Ida kemarin PBL ya Bu Ida ya. PBL. Kemarin saya discovery Bu, jadi karena siswa saya memang kalau PBL saya rasa itu siswa belum bisa menentukan masalahnya. Jadi kalau pakai discovery di sini kan guru masih bisa membimbing atau memberikan pertanyaan dari guru ya. Oh iya. Jadi mungkin kalau siswa SMK ini karena memang kalau SMK itu kan lebih banyak praktek ya pada saat di sekolah daripada teori. Mungkin kalau PJBL akan terlihat kalau siswa SMK itu lebih bagus begitu. Untuk yang sintak-sintaknya sepertinya Bu Ida sudah cukup bagus, semuanya terlihat di situ. Ya, begitu Bu Ida saran dari saya. Terima kasih Bu Dia. Monggo Bu Laksmi. Saya Bu Ida memberikan hasil observasi selama pembelajaran Bu Ida. Saya melihat sudah mulai dari kegiatan awal, kegiatan
inti maupun kegiatan penutup itu sudah tampak nggih. Jadi anak-anak sudah mulai fokus, bahkan saya sudah melihat anak-anak sudah dibuat aktif ya, siswa sudah dibuat aktif oleh Bu Ida tanpa terasa. Dari Bu Ida menyiapkan anak-anak disiapkan, kemudian memberi salam dan seterusnya, itu sebagai salah satu bentuk juga untuk bisa cara bisa membuat anak aktif ya, saya kira seperti itu. Kemudian untuk kegiatan awal itu siswa sudah terlihat fokus juga ya, kemudian guru juga sudah menyiapkan semua dengan baik, artinya saya tidak melihat ada hambatan yang berarti ya. Suara jelas, kalau menurut saya lugas sekali, walaupun enggak saya mendengarnya sama-sama, tapi terlihat jelas. Saya terlihat mendengarnya jelas sekali suara Bu Ida. Juga pada kegiatan proses pembelajaran anak juga diskusi ya, siswa aktif lah, saya katakan aktif. Ya di sini artinya guru terus menjaga atmosfer ya, berpikirlah dalam kelas ya untuk anak-anak supaya lebih baik ya dalam interaksinya. Nah ini kemudian untuk kegiatan penutup saya kira juga sudah bagus, walaupun lewat refleksinya lewat Google Form atau apa itu, tapi ini juga merupakan salah satu cara ya untuk siswa itu aktif ya. Jadi aktif pelajaran dengan meminta mereka katakanlah membuat resume atas apa ya yang mereka pahami lewat Google Form itu atau bagaimana. Nah itu saya kira salah satu bentuk untuk kegiatan di akhir pelajaran. Saya kira juga menarik, ini saya juga bisa saya tiru ke depan. Artinya ini bisa menghemat, karena kita kadang-kadang terkendala dengan waktu, jujur ya. Kita harus pintar-pintar mengatur waktu dalam pembelajaran. Saya kira pembelajaran untuk Bu Ida saya lihat sudah bagus, cara mengajarnya sudah oke ya. Itu mungkin dari saya Pak Sumaria, nggak banyak masukan. Itu Bu Ida dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Laksmi. Jadi gini Bu Ida, memang tantangan ya mengajar SMK. Saya sendiri nggak pernah mengajar SMK, tapi dari yang disampaikan para guru itu memang ngajar SMK ini agak lebih berat ya, lebih berat dibandingkan SMA, karena memang di SMK itu kan cenderungnya anak itu ingin yang tidak banyak berpikir tapi banyak beraktivitas ya. Tidak banyak berpikir karena mereka kan kedepannya itu harapannya kan langsung untuk kerja, sehingga membutuhkan materi-materi yang kira-kira ini lebih aplikatif. Beda dengan SMA karena mereka bukan untuk bekerja tapi bagaimana menguasai konsep dan juga bagaimana bisa mengerjakan soal dan bagaimana mereka bisa kuliah lebih lanjut. Memang orientasi mereka beda. Nah, kalau tadi disampaikan ini kurang sebenarnya ya seperti itu lah, lumayan bagus untuk anak SMK. Cuma memang kalau bisa ya lebih lah, karena apalagi kalau nanti disebutkan kalau kelihatan aktif sekali kan tambah bagus. Jadi barangkali ya itu butuh kreativitas dari seorang guru untuk mungkin membuat selingan-selingan ilmiah yang terkait dengan itu. Ya memang harus ada juk-juk gitu ya, guyonan-guyonan ilmiah yang barangkali bisa merangsang siswa itu untuk bisa lebih aktif lagi. Nah, syukur-syukur kalau di sana nanti udah diiming-imingi ada reward kalau misalkan bagus dan kerja aja. Tapi kan namanya juga usaha ya, usaha. Tapi ya jangan selalu ada reward, nanti uangnya siapa yang dipakai reward tadi. Ya mungkin rewardnya bukan berupa uang lah, mungkin rewardnya berupa nilai, kan bisa begitu ya. Rewardnya tidak harus uang tapi ya ini berusaha. Nah kemudian terkait dengan masalah keaktifan juga ini ya, mungkin proyeknya itu membutuhkan keaktifan setiap saat. Jadi tidak banyak proses mencari referensi, tapi langsung beberapa itu berupa tindakan yang memang membutuhkan aktivitas. Ya, dari setiap itu, sehingga dibuat proyek yang setiap beberapa waktu itu tidak terlalu lama, itu memang butuh aktivitas.
entah itu menggunting atau mengerjakan apa, ya. Jadi kalau seperti itu saya kira nanti memang siswa akan menjadi lebih aktif. Jadi kita memang harus berinovasi ya, bagaimana berkreasi agar kegiatan menyenam itu harus membaca dulu, itu mungkin membacanya agak diperpendek, kemudian diganti penjelasan, kemudian mereka kira-kira diberikan kerjaan apa yang membutuhkan aktivitas fisik. Karena memang anak SMK ini beda, karena memang butuhnya adalah aktivitas secara fisik, dan itu ya saya kira Bapak Ibu mungkin bisa lebih tahu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Anak itu kalau kakak kelas kemarin itu begini dengan begini, itu aktif anaknya. Jadi kalau begini itu debat gini anaknya aktif, lah itu diulang. Mungkin walaupun dengan materi berbeda, tetapi prosesnya itu dibuat mirip-mirip saja lah. Yang kira-kira aktif. Kan makin lama makin banyak. Barangkali yang tahu itu sekarang hanya 2 pokok bahasa, terus ninjau pokok bahasa yang lain, oh ternyata begini bisa aktif. Nah, diadaptasi untuk mata pokok bahasan yang lainnya. Adaptasi lagi sehingga semua diharapkan nanti semua itu bisa aktif, termasuk di kelas-kelas yang biasanya pasif menjadi siapa tahu menjadi lebih aktif. Saya kira demikian ya, ini refleksi kali ini untuk Bu Diah. Monggo Bu Diah, barangkali ada suatu hal yang bisa disampaikan, barangkali kalau ada kendala kenapa itu nggak bisa terjadi terkait dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu, barangkali nanti bisa dipakai untuk bekal ke depan untuk perbaikan. Monggo Bu Diah, mana yang kira-kira mungkin sekarang terbersit, oh iya mungkin saya begini, bisa mengeliminasi kekurangan itu. Nggih, monggo. Bu Ida ya Pak, maksudnya? Oh, Bu Ida, keliru Bu Diah. Oke Pak, untuk pertemuan kedua, insya Allah nanti saya ada praktikum. Jadi di sini ada kegiatan fisik untuk anak-anak. Kalau kemarin kan hanya melakukan pengamatan, kemudian melakukan kajian literatur. Untuk pertemuan kedua, ini sudah saya siapkan alat dan bahan serta cara kerja. Jadi di situ nanti anak praktik, kemudian mengisi data pengamatan. Selanjutnya nanti insya Allah presentasi juga, begitu. Kalau dari saya begitu Pak, semoga lebih aktif Ya, nanti mahasiswanya. Terima kasih. Oke, jadi paling tidak kita sudah punya langkah-langkah untuk bisa memperbaiki PPL yang ke depan, baik untuk Bu Ida, Bu Diah maupun Pak Gofar ya. Saya kira itu yang kita bisa refleksikan hari ini. Tolong itu semua dicatat, Pak Gofar mencatat sendiri, Bu Diah juga mencatatnya, Bu Ida mencatat terkait dengan pelaksanaan PPL yang tahap 1 ini. Semoga untuk tahap kedua pada aksi 1 tahap 2 ya, ini nanti menjadi lebih baik lagi. Dan masalah video mohon bisa di-set lagi bagaimana kalau videonya masih kurang, mungkin masalah lighting atau masalah apa itu bisa diperbaiki. Termasuk kalau misalkan videonya kebalik, nanti gimana supaya nggak kebalik-balik itu coba dicek lagi, nanti kalau bisa diperbaiki ya. Tapi sepertinya kemarin kalau misalkan sudah diedit mungkin nggak kebalik ya Pak Jafar ya. Nah, kalau yang di Gmeet itu yang kebalik-balik, tapi mungkin yang di aslinya mungkin bisa jadi nggak kebalik. Nggak ada, nggih Pak. Nggih. Oke, saya kira demikian. Bu Laksmi ada tambahan? Ini Pak, untuk syuting itu loh Pak. Kalau misalkan sekali-kali suatu kelompok itu di-shoot gitu, boleh ya Pak ya? Jadi Ya kalau boleh aja. diamati ini kan mesti jaraknya jauh-jauh gitu. Jadi nggak melihat aktivitas siswa di kelompok. Asalkan yang nyoteng nggak kelihatan gitu. Kira-kira bisa enggak ini?
Loh, kalau yang kita kan ada 2 pengambil gambar, jadi enggak apa-apa di Google Meet enggak, asal nggak sering-sering enggak apa-apa kelihatan. Ojo wira-wiri lah teman-teman lah. Iya. Tapi kalau yang di videonya itu saya kira nggak kelihatan dong. Oh ya. Di video yang video yang di-upload Video. itu kan enggak. Iya. Yang streaming ya. Nah, yang streamingnya yang kelihatan, tapi videonya yang Videonya pakai enggak. handycam Oh itu kan iya, enggak. enggak kelihatan. Iya, jadi Iya. di kelas kita sudah kita antisipasi, kita pakai 2. Yang satunya streaming, pakai sinyal. Nah, ini bahaya kalau dipakai. Yang kedua kan yang ini, yang offline. Video. Iya. Nah, ya di kelas lain itu pakai streaming tok, sehingga ada yang putus gambarnya, begitu dilihat nggak ada gambarnya apa-apa. Karena pas dia putus, yang ada cuma observer Suara. tok kelihatannya. Oh iya, iya. Nah, video terakhir baru muncul tiba-tiba kesimpulan, yang lainnya gambarnya putih. Jadi makanya yang untuk kelas ini kemarin saya buat dua apa itu namanya, 2 Dua kamera Jimmy dan kamera untuk ini itu Offline. kamera yang divideokan itu, sehingga ini bisa menghindari ya kecelakaan seperti itu. Kalau semuanya berdasarkan ini apa laptop, Gimik, ya. ya kalau pas apa sinyalnya bagus, begitu putus ya itu tadi Hilang. kendalanya. Ya. Hilang nggak kelihatan ya. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok Selasa nih. Nggih, Bapak. Jam Nggih, berapa Pak. Pak Teman? Ben nggak usah lihat. Jam 8, antara jam 8 sampai setengah 9 nggih, Bapak. Ya, jam 8 gitu ya. Nggih. Jam 8 kita masuk gitu, nggih. Nggih. Yang Selasa? Yang Rabu? Yang Rabu Yang Rabu jam ya. 8 sampai setengah Jam 10. 8. Ya, terus dilanjut saya, Pak, nanti. Jam berapa? Jam 10. Jadi Oh, jeda, jam 10. iya, jeda 30 menit. Ya, cukuplah. Baik, saya kira demikian dan kita sudah merancang untuk kegiatan berikutnya. Untuk refleksi karena saya Kamis, Sabtu, Kamis, Jumat itu ada seminar. Senin, Mungkin Pak. refleksinya sama ya. Senin Hari Iya, Senin Pak. lagi ya, Bu. Senin aja, Pak. Nggih. Iya, Pak. Jam Senin segini aja. ya, sama Iya. ya. Iya. Nggih. Nah, jadi Sabtu Minggu itu Bu Laksmi itu liburan, susah nanti videonya ini. Kita Sabtu Weekend, les, Bu. Pak. Kalau mahasiswa Oh kita, iya. kalau Sabtu kita les untuk UP itu. Oh, Iya. gitu. Zoom. Oke. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Iya. Kita juga kalau Sabtu Minggu kan hari keluarga juga ya. Jadi kalau Senin kan Iya. enak. Kebetulan alhamdulillah kelas kita cuma bertiga sehingga santai. Kalau IPA itu 6 ya. 6 ya. Kalau 6 orang, buat 4 berarti 24 kali syuting video, dosennya blenger. Termasuk ya siswanya juga blenger itu. Alhamdulillah. Iya. Kita kebetulan 3, kalau 4 ya agak banyak dikit. Kalau 6 itu, kalau yang IPA kan 6 ada yang 7. Wes, betul-betul seminggu itu full. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak kasih, Sumari. Terima Pak kasih. Sumari, Bu Laksmi. Pak Sumari, Oke. Bu Laksmi, terima kasih. Saya Jangan lupa stop nanti juga, nggih. ya videonya tetap ditaruh di Google Drive yang kemarin ya. Nanti kalau ada perbaikan nggak apa-apa, nggih. Soalnya masih perlu Nggak diperbaiki. apa-apa, diperbaiki lagi, dimasukkan lagi. Nggih, terima kasih. Video Pak Sumari. refleksi ini juga dimasukkan ke Google Drive, Pak. Nggak usah. Apa? Yang mana? Yang ini. Yang Ini. ini, yang refleksi. Yang hari- Iya, ini Oh. refleksi ini malah ini harus dilaporkan ke Pak Danar ini. Oh, Oke, gitu. Ya, Iya, diupload. ya. Nggih. Nanti dibagi ya Pak Dovar ya. Siap, rekamannya siap. ya. Nanti kalau sudah jadi saya share di grup. Ya, Nggih. ya. Terima kasih. Saya akhiri, nggih. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.